Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azim. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Ada beberapa hal yang ingin coba saya sampaikan agar jadi renungan bagi kita, juga bagi saya sendiri. Ada masalah besar dalam fenomena Idul Fitri ini. Fenomena yang bahkan mengorbankan tali kekeluargaan di antara kita. Apa? Ada beberapa. Pertama adalah kebanyakan di antara kita, atau hampir mayoritas di antara kita, terhalang untuk menyambung silaturahim dengan keluarga kita saat-saat Idul Fitri. Terhalang kita untuk menemui saudara-saudara sedarah dengan kita, sehingga sampai kadang-kadang berpuluh-puluh tahun tidak bisa menyambung silaturahim. Atau yang aneh begini, ketika saudaranya tidak datang menemuinya, bukan malah menambah rasa rindu di antara kita, tapi malah kemudian berkecil hati, kurang pemahaman di antara kita. Padahal banyak sebenarnya hari ini yang menjadi kendala, yang harus sama-sama kita pikirkan. Kenapa keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita tidak melangkahkan kaki datang ke rumah kita? Salah satunya adalah istilah THR di hari raya. Saudara-saudaraku, ini adalah hal yang kemudian jadi momok untuk orang-orang menyambung tali silaturahim antara saudaranya dengan yang lain. Langkah kakinya begitu berat ketika dihadapkan dengan ini. Bahkan tidak jarang ketika seseorang melangkahkan kaki dengan nekat untuk mendatangi saudaranya, namun ketika sampai di rumahnya, ketika tidak bisa memberikan THR, istilahnya sebenarnya, padahal sebenarnya salam tempel. Kalau THR itu kan untuk orang yang bekerja dan itu adalah haknya, itu harus diberikan. Berbeda dengan itu hanyalah pemberian yang kalau kita punya kita berikan, kalau tidak nggak masalah. Tapi hari ini adalah yang terjadi di kalangan kita, memberikan uang itu kepada anak-anak saudara kita adalah sebuah kemestian yang kalau kita tidak memberikannya, rasanya kita dianggap tidak punya rasa kasih sayang kepada mereka, tidak punya rasa hormat kepada mereka, tanpa mereka pikirkan ada atau tidaknya ekonomi kita. Orang tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah paham. Orang hanya berpikiran, cuman sekali setahun. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini bukan masalah 1 tahun atau setiap hari. Ini masalah kemudian orang yang tidak mampu memberikan sesuatu untuk diberikan kepada kita. Ini harus kita semua. Atau yang lebih parah adalah orang tua kita itu banyak yang mengajarkan anaknya itu minta THR sama, sehingga Anda bisa bayangkan ketika tidak ada uang, bukan karena tidak ingin memberi, Anda bayangkan perasaannya. Atau tarik kepada diri Anda. Anda datang bersilaturahim kepada orang yang ingin Anda silaturahimi karena rindu, karena sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba Anda tidak punya uang, lantas orang tua anak itu mengatakan minta THR sama paman atau sama abang atau sama entah apa tuturannya kepada kita sesuai dengan tuturan masing-masing. Sakit. Secara tidak langsung kita hinakan saudara kita.
Atau kalau tidak dikasih terjadi bentrok, merasa tidak dianggap. Apalagi kita ngasih, kita nggak ngasih, orang tuanya ngasih sama anak kita. Saudara-saudara sekalian, ada yang lebih penting dari itu. Kita harus membuka pikiran kita. Kita tidak boleh dengan candaan mengatakan THR nanti kalau hari raya. Tidak. Anda tidak pernah tahu apakah itu mempengaruhi langkahnya nanti ketika hari raya mendatangi rumahmu. Apakah nanti itu menghalanginya untuk datang kepadamu. Apakah kita hari ini merasa lebih berharga diberikan uang tanpa kehadiran orang? Di mana kasih sayang kita? Di mana ketulusan kita kepada keluarga-keluarga kita? Hari ini coba ubah perlahan di antara kita dan orang-orang sekitar kita. Ubah mindsetnya. Kehadiran orang yang tersebut jauh lebih berarti daripada pemberiannya. Walaupun mungkin 1 miliar. Katakan kepadanya dengan jujur. Wahai saudaraku, wahai abangku, wahai kakakku. Aku tidak membutuhkan uang darimu. Aku membutuhkan kehadiranmu bertatap muka denganmu. Karena aku merindukanmu. Dengan tulus, bukan hanya sekedar ece-ece. Mari belajar membukakan perasaan kita jujur pada saudara-saudara kita. Jangan malu. Apa salahnya Anda mengatakan Anda begitu rindu dengan kakak atau abang Anda di adik Anda? Bahkan kerinduan Anda lebih besar kepada mereka daripada kepada yang lain. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya adalah itu dari masalah dunia. Mari sampaikan sekarang kepada orang-orang di sekitar kita. Lebaran ini adalah momentum untuk kita memperbaiki hubungan antara kita dengan yang lain. Kalau ada dulu yang cekcok, kemudian tidak baikan, maka datanglah. Terima juga orang yang datang, walaupun mungkin perbuatannya begitu menyakitkan antara kita. Kalau Anda tidak menerimanya, lantas apakah mungkin orang lain yang tidak berhubungan darah dengannya menerimanya? Kalau Anda membuangnya, siapa yang mau menerimanya? Kita saja yang kadang punya hubungan darah membuang. Atau kalaupun ada orang yang menerimanya, apakah tidak malu kita selaku orang berhubungan darah dengannya, malah membiarkannya kemudian lebih nyaman dengan orang lain daripada kita. Hal yang paling sakit itu adalah bukan karena kita tidak punya uang, kita butuh tempat pulang. Jadikan keluarga kita adalah tempat pulang. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Dari hubungan sosial yang bagus dengan saudara kita, ada hal yang lebih penting. Kebahagiaan di dunia itu penting, tapi jangan lupakan kebahagiaan dunia. Kita beramal nih bagus, hajat bagus, witir bagus, puasa bagus, sholat 5 waktu bagus, tilawah bagus. Tapi keluarga kita, bahkan kadang-kadang ada yang berkata, percuma menasihati, gak masuk asam garam. Lantas Anda membiarkan dia berjerumus. Kita harus buka-bukaan. Seorang muslim yang tidak mengerjakan kewajibannya kepada Allah dalam tuntutan Islam akan dimasukkan Allah dulu ke neraka. Anda tega Anda masuk surga, keluarga Anda di neraka dulu. Bukankah lebih bahagia, saudaraku, ketika kita masuk surga, ayah kita ikut, ibu kita ikut, kakak-kakak kita ikut, abang-abang kita ikut, adik-adik kita ikut, nenek kita ikut, semua ikut. Maka ini harus kita usahakan. Sindir mereka sesekali tentang sholat, sindir mereka sesekali tentang ibadah-ibadah kepada Allah, sindir mereka tentang akhirat. Walaupun tidak dengan cara berceramah. Kita adalah orang yang paling tahu bagaimana kondisi keluarga kita yang menerima
dakwah-dakwah kita, kebaikan-kebaikan kita. Walaupun mungkin mereka orang yang paling tahu tentang bagaimana buruknya kita. Jangan terlalu berharap kepada ustadz-ustadz di atas mimbar. Jangan terlalu berharap kepada orang-orang baik yang lain. Berharaplah kepada dirimu untuk menyelamatkan keluargamu dari neraka. Bukankah Allah berfirman, "Wa anfusikum wa ahlikum nar." Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Coba bayangkan, orang tua, ayah yang memberikan kita nafkah lahir dan batin, tiba-tiba karena lalainya kita mengingatkannya, kita nggak punya amal banyak, cuman pas-pasan untuk amal menyelamatkan kita. Kita masuk surga, kita di neraka. Memang masuk surga, tapi begitu lama kita menunggu. Oke, kalau ada hafiz Quran, Anda mati syahid, Anda punya hak untuk memberikan syafaat. Tapi kalau tidak, jangan main saudaraku. Berikan hal yang terbaik untuk keluargamu. Berikan hal yang terbaik. Jujur kepada mereka. Selamatkan mereka dunia dan akhirat. Usahakan semaksimal mungkin. Bukan perkara Anda ustadz atau tidak. Ini tentang perkara kepedulian. Seberapa sayang dan cinta yang kita miliki begitu tulus kepada mereka. Jika seseorang memiliki cinta yang tulus kepada orang lain, maka demi Allah tidak akan ada rasa malu atau rasa lelah untuk menyelamatkan orang yang dicintai. Kalau kita bisa mencintai orang lain di luar sana, lantas kenapa kita tidak bisa mencintai saudara-saudara kandung kita? Siapa yang akan mencintai mereka? Siapa yang akan menyayangi mereka? Jangan jadikan hanya sebatas salaman, lebaran, selamat, mohon maaf lahir batin. Lisan itu perlu. Tapi kalau Anda ungkapkan dengan tulus perasaan Anda kepada keluarga Anda, itu jauh lebih bagus. Foto keluarga bagus. Dan pernahkah kita bercerita bagaimana keinginan kita, bagaimana pandangan kita yang kita harapkan dari keluarga kita? Lantas ada orang berkata, itu terlalu ideal. Gak mungkin bisa. Pertanyaannya, Anda harus pikirkan dulu bagaimana keluarga yang Anda inginkan. Kalau Anda tidak pernah berpikir, bagaimana Anda mungkin bisa mewujudkan keluarga itu? Walaupun mungkin keluarga Anda seburuk-buruknya keluarga dalam tatanan masyarakat. Tapi wahai saudaraku, kita masih punya harapan untuk memperbaiki keluarga. Sadarkan diri kita. Sampaikan kepada kakak-kakak kita, abang-abang kita, keinginan kita. Wahai abangku, wahai kakakku, wahai ayahku, wahai ibuku, wahai nenek, wahai kakek, wahai bu. Aku menginginkan kita seperti ini. Berkumpul, kalaupun misalnya ada hal yang paling salah dengan kita, yang tidak bisa kita maafkan, maka maafkanlah. Berikanlah kemaafan yang lapang dengan tulus. Bukan hanya sekedar senyum, tapi masih membekas ya. Jangan begitu tersinggung ketika Anda tidak bisa diberikan hadiah. Anda tidak pernah tahu lisannya menyebut dan membayangkan wajah Anda agar diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Dia meminta kepada Allah agar Anda diberikan hidayah. Apa yang lebih bagus daripada hidayah? Apa yang lebih berharga dari hidayah? Ada? Tidak ada, tidak ada saudara. Saya belum berkeluarga. Dan ini hanyalah ide saya. Bagi Anda yang merasa mau mencontohnya, merasa masuk di pikiran Anda, semoga ketika ada yang baik Anda bisa ambil, terapkan. Mulai duduk dengan saudara, bicara dari hati ke hati, keluarkan air matamu di hadapan mereka. Apa salahnya menangis di hadapan saudara kita? Bukan masalah perkara dunia, bukan masalah perkara akhirat. Kalau di dunia kita punya banyak harta, mereka kesulitan, masih bisa kita bantu. Kalau di akhirat
kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Tidak pernah terpikirkan nanti kita untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan diri kita saja masih belum tentu selamat. Saudaraku, bukankah kebersamaan itu dengan orang-orang yang kita cintai jauh lebih berharga daripada kebahagiaan kita sendiri? Impikan kebahagiaan bersama. Jangan merasa puas dengan kebahagiaan sendiri. Saya ingin katakan begini. Kalau ada orang yang merasa puas dengan bahagianya sendiri, merasa puas dengan keselamatannya sendiri, tanpa mementingkan keluarganya, orang-orang di sekitarnya, maka sungguh keterlaluan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya. Saya sekali lagi saya ingin katakan, saya belum berkeluarga. Saya belum berkeluarga, tapi saya punya visi. Kita harus berazamkan, harus ada tempat pulang orang-orang yang kita cintai. Bayangkan kalau setiap kita menyiapkan diri untuk tempat pulang mereka, menerima kekurangan mereka, menyatukan mereka yang cocok, menjadi penengah di antara mereka, melapangkan hati kita walaupun kadang kita tidak perhatikan. Indah, butuh hati yang lapang. Semoga kita semua berharap doa, ya Allah, pertemukan kami di surga, masukkan kami ke surga dengan orang-orang tua kami, ibu kami yang telah mengandung kami, ayah kami yang memberikan nafkah kepada kami, kakak-kakak kami yang telah mengasuh kami ketika kecil, mengayan kami, menjadi pengganti orang tua kami ketika orang tua tiada. Begitu besar jasa mereka. Nenek-nenek kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, berikan kepada hati mereka cinta yang dalam, cinta yang tulus karena untuk bertemu di surga. Amin. Assalamualaikum.